Hai, hello everybody, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang modals. Saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan modal ya, atau modal verbs. Modal merupakan kata kerja bantu dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan pandangan atau sikap si penutur. Apakah sesuatu itu necessary atau dibutuhkan, advisable atau disarankan, permissible atau diizinkan, atau possible mungkin, dan lain-lain. Rumus atau pattern dari modal adalah modal diikuti oleh infinitive. Infinitive adalah verb enol. Saya yakin pasti teman-teman dulu sering berkata bahwa modal diikuti oleh verb 1. Apa sih yang ada di belakang modal itu? Verb enol atau verb 1? Mari kita lihat perbedaan antara verb enol dan verb 1. Apa itu verb enol? Verb enol itu adalah infinitive verbs atau verb base, kata kerja bentuk dasar. Kata kerja yang masih mentah. Infinitive must be preceded by an auxiliary. Jadi, sebelum infinitif itu harus ada sebuah kata kerja bantu. Sedangkan verb 1. Verb 1 itu sudah mengandung time signal, yaitu present. Verb 1 dapat berfungsi sebagai predikat tanpa ada auxiliary sebelumnya. Jadi perbedaan antara verb enol dan verb 1 itu kalau verb enol itu sebelumnya harus ada kata kerja bantunya. Kalau verb 1 dia sendiri berfungsi sebagai predikat. Bagaimana dengan verb 2 dan verb 3? Kali ini memang tidak akan kita bahas secara detail, tapi cukup jelas perbedaannya. Verb 2 itu dapat berfungsi sebagai predikat sendiri, sedangkan verb 3 itu sebelumnya harus ada auxiliary-nya. Auxiliary yang diikuti verb 3 itu bisa berupa to be atau have. Mari kita masih fokus terhadap perbedaan antara verb enol dan verb 1. Mari kita perhatikan beberapa kalimat ini untuk membedakan antara verb enol dan verb 1. Yang pertama, he can swim. Swim adalah verb enol. Apakah kita bisa menambahkan akhiran s pada kata swim? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena di depannya sudah ada auxiliary can. Jadi, he can swim. Swim ini selalu swim, tidak bisa ditambahin imbuhan apapun karena depannya sudah ada kata kerja bantu can. Contoh yang ada di bawahnya kita perhatikan, he swims. Verb enol atau verb 1? Tentu saja ini adalah verb 1. Karena dia sudah mengandung time signal yaitu present. Ciri-ciri verb 1 adalah ketika dia melekat pada subjek he, she, it, dia akan mendapatkan imbuhan s. Jadi, he swims. Itu adalah verb 1. Jika kedua kalimat ini berubah time signalnya, pada kalimat pertama, he can swim, itu yang berubah hanya pada kata can saja, menjadi he could swim. Sedangkan pada he swims, itu karena swims itu verb 1, jika berubah time signal, dia swims-nya akan berubah menjadi verb 2, yaitu he swam. Contoh ketiga kita perhatikan. He can be a singer. Be itu adalah verb enol dari to be. Verb 1 dari to be adalah is, am, are. Jika modal itu diikuti oleh verb 1, kenapa di belakang can ini bukan is saja, jadi she can is a singer? Tentu saja tidak bisa, karena is itu verb 1, tidak bisa berada di belakang auxiliary. Bagaimana penggunaan verb 1 yang benar untuk to be? Kita lihat di contoh yang keempat. She is a singer. Is adalah verb 1 dari to be, bentuk 1.
Mari kita rubah time signals dari kalimat-kalimat ini. She can be a singer. Jika berubah menjadi past tense akan menjadi she could be a singer. She is a singer. Jika berubah menjadi past tense akan menjadi she was a singer. Kenapa be-nya tetap? She can be a singer. Be-nya tetap. Ya, karena verb anal itu akan tetap menjadi verb anal. Pada frasa kerja seperti can be, yang berubah itu hanya can-nya. Can menjadi could. Sedangkan pada kalimat she is a singer, karena is ini verb 1, jadi kalau kalimat ini berubah time signalnya menjadi past tense, itu verb 1 itu berubah menjadi verb 2. Is berubah menjadi was, menjadi she was a singer. Contoh 5 dan 6. She doesn't understand dan she understand. Doesn't understand. Kata understand di situ adalah verb noun. Bukan verb 1, itu verb noun. Sedangkan kata understands di contoh ke-6, she understands adalah verb 1. Mari kita rubah time signal kalimat ini menjadi past tense. She doesn't understand akan berubah menjadi she didn't understand. Hanya kata doesn't-nya menjadi didn't. Kata understand, verb nol akan tetap seperti itu. Sedangkan she understands akan berubah menjadi she understood. She understands adalah verb 1, sedangkan she understood adalah verb 2. Dapat disimpulkan bahwa yang ada di belakang model adalah verb noun. Teman-teman, mari kita perhatikan contoh yang ada di halaman 22 buku YP teman-teman. Activity 7, sentences with modality, must, will, can, may, probability and usuality, ability. Pay attention to the following sentence taken from the text. Mari kita perhatikan contoh kalimat ini. Blue-green algae or cyanophyta can grow at a very high temperature and under high intensity of light. Kita perhatikan kata can grow. Apa makna can pada kalimat ini? Apakah sebuah probability, kemungkinan, usuality, kebiasaan, atau ability, kemampuan? Kita perhatikan keterangan yang ada di bawahnya. Model must, will, can, and may can also mean probability or usuality, ability. Can in the above sentence means usuality, ability, but other can also mean probability. Can pada kalimat di atas yang di kotak itu bermakna ability atau dapat mampu. Dapat kita simpulkan bahwa kalimat ini bermakna blue-green algae atau cyanophyta dapat tumbuh di tempat yang temperaturnya tinggi dan di bawah intensitas cahaya yang tinggi. Modality meaning probability. Number 1, algae are generally found in water but can also be found elsewhere, growing on such surfaces as rocks or trees. Algae secara umum ditemukan di air, tapi mungkin juga bisa ditemukan di mana saja, tumbuh di permukaan seperti bebatuan atau pepohonan. Jadi can pada kalimat ini itu berbeda dengan can yang ada di kalimat contoh awal tadi. Can grow itu dapat tumbuh, sementara can also be found itu mungkin ditemukan. Bukan sebuah kemampuan, tapi sebuah kemungkinan. Number 2, green algae, chlorophyta will be found in fresh water. Biasanya will itu kita artikan akan, sebuah rencana di masa depan, gitu ya. Tapi apakah will di sini maknanya itu? Kita lihat. Green algae, chlorophyta will be found. Apakah sebuah rencana? Mungkin ditemukan di fresh water. Mungkin ditemukan di air tawar. Number 3,
It must rain soon. The clouds are very thick and dark. Must itu biasanya kita artikan harus gitu ya, harus. You must study hard, harus. Bagaimana dengan must pada kalimat ini? Must di sini bermakna ini pasti hujan. Mendungnya thick, mendungnya tebal dan gelap. Pasti itu juga sebuah kemungkinan, tetapi level kemungkinan untuk terjadinya itu sudah sangat tinggi. Number 4, you may also find algae on trees. May itu biasanya kita artikan boleh, but in this context, you may also find algae. May also find, mungkin juga menemukan algae di pohon. Mari kita lihat models itu dengan detail, dengan makna yang mungkin dimiliki oleh sebuah model itu sendiri satu persatu. Mari kita mulai dari can or could. Can itu bermakna kemampuan atau kemahiran seseorang. Contohnya adalah she can drive well. Dia bisa menyetir dengan baik. Can pada kalimat yang lainnya mungkin maknanya berbeda. Permintaan izin, misalnya, can I borrow your pen? Seperti pada saat sebelumnya juga, can itu bisa bermakna kemungkinan. He can be sick. Dia mungkin sakit. Jadi mungkin harus kita ingat ya, ketika kita memandang kalimat dengan model, itu kita harus melihat ini penulisnya mau menyatakan apa kira-kira. Bisa kita rasakan dari membaca kalimat itu. Mari kita menuju ke could. Could adalah bentuk past tense dari can. Could juga memiliki beberapa makna. Yang pertama, sejalan dengan can, kemampuan atau kemahiran seseorang tapi di masa lalu. Contohnya, I could swim when I was a child. Aku bisa renang dulu ketika aku masih kecil. Kalimat ini benar di masa lalu, tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi sekarang jika ditanya, sekarang bisa renang nggak? No, I can't. Sekarang sudah tidak bisa renang. Bisanya kapan? Bisanya dulu. Kemudian, could itu juga bisa untuk permintaan yang sopan. Instead of saying, can you help me please? It's casual. Kita bisa memilih bentuk yang lebih sopan. Could you help me please? Could juga bermakna kemungkinan di masa lalu. Misalnya, he could be the first winner. Dia waktu itu mungkin loh jadi yang pertama. Berikutnya kita lihat will atau would. Will bermakna rencana di masa depan. Misalnya, I will graduate in 2021. Tahun ini ya sudah 2021 ya. Jadi saya akan lulus tahun 2021. Permintaan. Will you give this book to her? Akankah kamu berikan buku ini pada dia? Kita juga mengenal sebuah kalimat permintaan yang sangat populer ya. Will you marry me? Apakah kamu mau menikah dengan saya? Kita bandingkan dengan would. Would itu adalah bentuk past tense dari will. Penggunaannya, kita akan melihat ke beberapa penggunaan would. Yang pertama adalah untuk permintaan yang sopan. Jadi ketika dengan will itu terasa lebih casual dan kita ingin berbicara pada orang yang kita hormati, kita bisa menggunakan kata would. Would you please pass the salt? Minta tolong untuk mengambilkan garam. Tapi itu dengan cara yang sopan. Would juga bisa digabungkan dengan kata yang lain dan memiliki makna yang lain. Would like bermakna keinginan. Contohnya adalah, would you like something to eat? Kamu ingin sesuatu untuk dimakan gak sih? Would rather bermakna pilihan. I would rather be a doctor than a president. Aku lebih memilih menjadi seorang dokter daripada presiden. Bagaimana dengan may atau might?
May bisa digunakan untuk permohonan izin. Misalnya, may I leave earlier today? Bolehkah aku pergi lebih awal hari ini? Jika teman-teman telat dalam sebuah kelas kemudian ingin bergabung masuk kelas itu, you can also say, may I join the class? Bolehkah saya join ke kelas ini? Makna yang kedua adalah permohonan atau harapan. May God bless you. Semoga Tuhan memberkati kamu. Might adalah kepastian. Where is Anne? She might be at home. Dia pasti ada di rumah. Shall atau should. Should adalah bentuk past tense dari shall. Tapi kita lihat penggunaannya. Shall itu untuk kemungkinan di masa yang akan datang. Contohnya, she shall arrive at 10. Dia mungkin tiba jam 10. Sedangkan should adalah untuk anjuran. You should see the doctor. Kamu harus periksa ke dokter. Must bisa bermakna keharusan atau kepastian. Akan bermakna harus jika kalimatnya seperti ini. You must study hard. Kamu harus belajar keras. Berarti si penutur memandang bahwa orang yang dia ajak bicara itu perlu untuk belajar keras. Bagaimana dengan makna kepastian? Contohnya sama dengan yang ada di slide sebelumnya, yaitu it must rain soon. Ini pasti hujan karena sudah mendung, sudah gelap, sudah pastinya sudah, mungkinnya itu sudah kuat sekali. Jadi pasti. Teman-teman, kita lihat kalimat-kalimat ini dan kita renungkan apa sih sebenarnya makna dari model-model ini. Apakah sekedar akan, bisa, atau punya makna mungkin? Yang pertama, the first example, you will be a great singer if you keep on practicing. Mungkin atau akan. Jawabannya adalah mungkin. Kalimat ini mempunyai makna probability. Contoh yang kedua, she will pass EAP test well if she studies hard. Dia akan lolos tes EAP jika dia belajar keras. Tapi akannya di sini itu apakah sebuah rencana atau sebuah kemungkinan? Ini adalah sebuah kemungkinan. Jadi dia akan lolos tes jika dia belajar keras. Makna probability. Kita lihat contoh yang berikutnya. The teacher is sick. The class must be cancelled. Gurunya sakit, kelasnya pasti atau harus di cancel. Makna must di sini apakah perlu, harus, perlu artinya harus di cancel atau pasti di cancel? What do you think? Menurut teman-teman bagaimana? You can write the answer on the comment section. Menurut saya ini sebuah kepastian atau kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi makna probability. Gurunya sakit, kelasnya pasti di cancel. Medicine can be bought in drugstores. Obat dapat dibeli di drugstore, tapi dapatnya itu dapat sebuah kemampuan atau sebuah kemungkinan. I think this is sebuah kemungkinan, so probability. Contoh yang terakhir, I will go to your house if I get home earlier. Aku akan ke rumahmu jika aku pulang lebih awal. Sebuah kemungkinan atau sebuah rencana. For me, this is a plan. Ini sebuah rencana. Jadi aku rencananya ingin ke rumahmu jika aku pulang lebih awal. Okay, everybody, I think that's all for this meeting. Thank you very much for paying attention. Thank you for participating. Please like the video and subscribe to my channel. See you at the class and see you on the next video. Bye.